Assalamualaikum sahabat channel Juragan Empang. Assalamualaikum. Ya, ketemu lagi. Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Juragan Empang. Sobat, kita sekarang mau menemui Pak Enji. Pak Enji ini alamatnya di Babakan, masih di Babakan Ciseeng ya. Ini nama usahanya Barokah Gurame. Kebetulan beliau ini seorang ketua Karang Taruna di wilayah sini, yang mana usahanya ini selain untuk keuntungan pribadi tapi dipergunakan untuk organisasi Karang Taruna. Jadi untuk mengembangkan daerah, untuk menjadikan sesuatu yang menjadikan satu kemanfaatan buat siapapun di kelompok mereka ini. Yang saya lihat ini di sini ada beberapa empang nih di sini. Ada beberapa kolam ya, ada beberapa kolam. Kalau tidak salah saya dapat info ini ada kolam-kolam pembibitan gurame di sini. Tapi begitu saya tanyakan informasi itu ternyata bukan itu saja, karena beliau ini supplier untuk semua jenis ikan konsumsi. Nah, tapi kita akan coba tanya untuk lebih jelas dan lebih detailnya. Nanti kita tanyakan ya. Kita tanyakan sama Pak Enji ya. Yuk kita ke sana, ke tempat Pak Enji-nya yuk. Yuk kita ikut sobat. Kita tempat. Ini kebetulan ada nih orangnya di sini. Ayo kita lihat. Assalamualaikum Pak Enji. Salam. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah, Bi, sehat. Ini sahabat channel Juragan Empang. Ini Pak Enji namanya. Ya. Pak Enji ini punya usaha, coba boleh saya lihat. Nih dia. Barokah Gurame. Beliau ini namanya Enji, tapi bukan mukanya kayak gurame ya, maksud saya. Ini usahanya gurame. Begitu ya Pak Enji? Iya. Dan ini lengkap nomor teleponnya. Ya. Ini alamatnya di mana Pak Enji? Di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, RT 03 RW 03. Jadi wilayah Babakan Seberang ya. Babakan Seberang. Ya. Jadi pemirsa, para sahabat channel Juragan Empang, beliau adalah salah seorang tokoh pemuda. Sebagai ketua Karang Taruna di sini. Jadi memang apa sih tujuan Pak Enji ini usaha seperti ini untuk kepentingan pribadi untuk keluarga, atau memang ada hal lainnya nih Pak Enji? Intinya gini Bi ya, setiap kita membuka satu peluang usaha, itu satu untuk kepentingan pribadi saya dan keluarga, dan kepentingan rekan-rekan muda yang ingin belajar di dunia perikanan. Intinya saya ingin memberdayakan rekan-rekan muda yang memang punya kemauan untuk usaha di perikanan, karena budidaya perikanan itu menurut pribadi saya sangat menguntungkan gitu ya. Gitu ya. Sangat menguntungkan. Karena apa? Karena kalau bicara ikan, selama manusia masih ada pasti makan ikan. Kan gitu ya. Betul. Jadi intinya jadi khusus konsumsi ya di sini ya? Saya khusus pembibitan, Bi. Pembibitan. Khusus pembibitan. Ikan konsumsi atau ikan hias? Saya jenis-jenis ikan konsumsi, Bi. Jenis konsumsi, sobat. Nah, saya mau tanya nih, Pak Enji, kalau tadi Pak Enji mengatakan bahwa di sini untuk memberikan satu pelatihan juga untuk kaula muda, untuk para pengusaha pemula ya, terutama kaula muda, digerakkan sesuai dengan title Pak Enji ini sebagai ketua Karang Taruna tentunya ya. Nah, apakah memang pelatihan itu dikhususkan untuk Karang Taruna di sini saja, atau memang buat orang di luar daerah ini boleh? Oh iya, orang luar pun boleh, Bi. Jadi ketika mereka beli benih itu, saya kasih cara untuk pemeliharaannya, cara untuk perawatannya gitu kan. Maksudnya apa? Karena ketika dia beli dengan ilmu yang tidak mumpuni untuk cara budidayanya, cara meliharanya, mungkin kan ikan itu akan mati. Jadi cara pemeliharaannya kita kasih, teknisnya seperti apa, caranya seperti apa, cara ganti airnya dan kebutuhan pakannya itu kita kasih arahan supaya memang keberhasilan si pembeli yang benih ke kita itu, angka keberhasilannya ada. Gitu sobat Juragan Empang. Saya ini ada informasi bagus banget ya kan. Jadi bagi siapapun yang di luar daerahnya Pak Enji di sini, Kampung Babakan Seberang Ciseeng. Iya, saya masih meliput di daerah Ciseeng nih. Iya kan? Ini kebetulan salah seorang tokoh pemuda yang tadi saya katakan. Rupa-rupanya selain memberikan satu
kehidupan buat keluarganya, ternyata masih memberikan peluang buat pemirsa yang ingin beli bibit-bibit, ya kan, kebetulan didistribusikan nih ke seluruh Indonesia setahu saya ini. Nanti kita tanya detailnya untuk pemasaran Pak Enji seperti apa ya. Tapi ini ada satu kesempatan Mas, sobat Juragan Empang. Kalau sahabat channel Juragan Empang ada ketertarikan selain beli bibit untuk belajar pelatihan juga di sini, rupa-rupanya Bapak Enji ini memberikan satu kesempatan buat seluruh masyarakat Indonesia. Bayar atau gratis nih Pak Enji? Kalau bicara masalah ilmu, saya tidak berikan tidak berikan nominal ya, tapi mereka silahkan belajar di sini. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, kalau mereka mau mempelajari itu dari saya, silahkan, kan gitu ya. Tidak ada pungutan biaya apapun di sini. Kalau memang rekan-rekan mau belajar, kan gitu, silahkan. Nah, kesempatan bukan nanti untuk Silakan. lebih banyak menggali untuk hal itu. Nanti setelah ini ya, kita lihat dulu sekarang apa sih yang dikerjakan sama Pak Enji ini, bibit-bibit apa saja sih yang ada sekarang yang sudah dipersiapkan. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu supaya pemirsa, para sahabat channel Juragan Empang tahu nih Pak Enji. Pak Enji untuk penjualannya ini kemana saja nih Pak? Kalau untuk sementara sih kita fokus di wilayah dulu ya, fokus di wilayah kabupaten. Setelahnya wilayah kabupaten mungkin kita lintas provinsi. Saya main ke Lampung, ke Bengkulu, terus ada lagi yang layanan ke Banjarmasin sampai ke Manokwari gitu kan. Itu biasanya khusus bibit-bibit kecil Bi. Kalau bibit-bibit ukuran size-nya besar, dia beresiko karena ongkos pesawat sekarang kan tinggi. Jadi tidak sebanding dengan harga beli ikan gitu kan. Luar biasa sobat. Gitu. Mau mencontoh, kita gali ilmunya ya. Kita dilihat, kita gali. Nanti kita banyak tanya lagi. Kita lihat dulu sekarang sarana prasarananya, bagaimana cara pembibitannya. Nanti minta penjelasan sama Pak Enji. Ini salah satu area depan yang memang dijadikan satu tempat. Ini berapa luas nih Pak Enji? Kalau kurang lebih sekitar 5.000-an ya. 5.000-an. 5.000 meteran. 5.000 ini suruh dipakai ini semua? 75%-nya kita pakai. 75%. Sobat channel Juragan Empang, dia pergunakan. Jadi kita kalau mau evaluasi ke belakang kemarin ya, kita mulai dari pembibitan yang lahan hanya lahan pelataran saja yang ukuran 3x5 dan selanjutnya yang kecil-kecil itu bisa dimanfaatkan. Tapi buat sobat channel Juragan Empang yang memiliki lahan cukup luas seperti Pak Enji, maka kita banyak belajar. Sekarang kita lihat ya penataannya seperti apa saja yang yang dirawatnya atau dipeliharanya. Lalu nanti kita tanyakan masalah penjualannya kemana aja, harganya, karena berbagai ukuran harganya juga berbeda. Nanti kita lebih banyak tahu ya. Table penjualan di sini ada. Oh, kita lihat ini ada table penjualannya. Table penjualan ini untuk Bekasi, ini Bogor, ada lagi sampai Purwakarta, ini Sukabumi. Pembelanjaannya sistem penjualannya seperti ini. Jadi mereka ambil berapa jumlah yang diambil, ukuran apa yang diambil, siapa yang ambil. Jadi kita udah mungkin yang tidak terbuka kita harga aja ya. Kalau harga lebih harga bisa negosiasi. Ya, harga bisa negosiasi. Bisa harga negosiasi. harga saudara. Baik, Iya, Pak Enji, tolong saudara. sahabat channel Juragan Empang ini pengen banyak tahu nih tentang usaha Pak Enji ya. Iya. Siapa tahu bisa jadi contoh siapapun, ya kan? Jadi bahan inspirasi bagi siapapun yang ingin memulai usaha di dunia perikanan seperti Pak Enji, ya kan? Dengan dulu tapi sebelumnya nih saya jadi penasaran terus nih, saya tertarik nih dengan masalah ini. Pak Enji ini dari 5.000 meteran ini pertama langsung dibikin 5.000 meter atau memang bertahap nih? Ya. Bertahap. Dulu kita pernah punya kolam cuman 2 kolam gitu kan. Ketika kita punya 2 kolam. Cuman ketika memang ada hasil daripada usaha kita sisihkan. Oh, gitu. Untuk memperluas usaha kita kan gitu ya. Setelahnya memang peluang-peluang itu kita ada. Jadi kita cari ilmu dulu, kita gali ilmu dulu. Setelahnya memang kita punya ilmunya untuk mengembangkan apa yang kita mampu ya, kita kembangkan kan gitu. Oh, gitu ya. Banyak kan kegagalan itu karena memang modalnya ada tapi ilmunya nggak ada kan gitu ya. Akhirnya kan kalau gitu. begitu, kalau boleh tahu nih, pemirsa banyak yang pengen tahu sebenarnya, ya kan sobat Juragan Empang ini, channel Juragan Empang banyak pengen tahu tentang gagasan, terus bagaimana memulai usaha. Kalau boleh tahu nih, awalnya berapa nih, ya kan? Sebetulnya kalau bicara modal awal, terus terang Bi, kalau kita punya modal awalnya hanya sebatas kemauan. Kita punya modal awal itu kemauan yang tinggi. Setelahnya kita kemauan yang tinggi,
kita jujur. Dalam bertransaksi kita jujur, dimulai ukuran, kita jujur di kesehatan ikan, kita jujur di hitungan. Soalnya bermasalah ketika kita tidak jujur di hitungannya. Beli ikan 1000, cuman ada 800 berapa kan gitu. Beli ikan misalkan ikannya bagus, padahal ikan itu sakit. Beli ukuran korek, padahal ikan itu silet. Akhirnya agak sedikit bermasalah kan gitu. Jadinya rasa kepercayaan si konsumen ke kita akan hilang dan akan berkurang. Tapi setelahnya kita kasih servis yang cukup memadai ke konsumen kita, konsumen akan punya rasa percaya diri untuk membudidaya dan yang lain-lainnya gitu kan. Pak Enji, biasanya kan kalau namanya ternak nih, ternak ikan atau apalah sebangsa ternak itu biasanya ada pakan khusus, terus ada vitamin khusus. Kalau boleh kami tahu nih, pakannya apa saja, vitaminnya apa saja, jadi supaya pemirsa atau sahabat channel Juragan Empang tahu. Sebetulnya kalau bicara masalah pakan sih peruntukannya, karena memang pakan sih kita pakai pakan toko aja dia, pakai pakan toko yang standar, memang udah standar proteinnya jelas, karbohidratnya jelas, terus setara kita vitamin juga yang memang udah tersedia di toko. Cuman intinya perawatannya itu harus benar-benar intensif, dalam artian kita merawat ikan itu pakai hati. Jadi sesuai kebutuhan dia. Waktunya dia harus kita ganti airnya, harus ganti air. Waktunya dia kasih pakan, harus kasih pakan kan gitu. Jangankan waktunya dia harus ganti air, kita kasih pakan, yang ada kan ikannya bermasalah jadi mabok kan gitu ya. Jadi hati kita itu udah, oh ini harus ganti air, oh ini maunya kasih pakan kan gitu ya. Jadi insting itu kita udah dari hati. Jadi pakai kasih sayang lah intinya, walaupun sebetulnya ikan ya gitu. Kesimpulannya ternyata kalau boleh disimpulkan semuanya, ternyata peliharaan itu ibaratnya istri kedua loh. Harus pakai perasaan, pakai hati, pakai jiwa, disayangi. Tapi kalau boleh tahu juga nih, lebih sayang sama ikan apa lebih baik sayang sama istri sih? Lebih sayang sama ikan apa lebih baik sayang sama istri sih? Istrinya Pak Enji ya? Kita tanyakan pemirsa, kita tanya, nih, saya mau tanya nih, kenalin juga nih, ini Ibu Enji nih. Bu, tadi saya lagi ngobrol sama Pak Enji, Bu. Saya tanya, Bu, bagaimana sih cara merawat ikan itu? Dengan cara apa sih? Kesimpulannya, Bu, katanya satu dengan perhatian, kasih sayang, mencintai, menyayangi. Ini bahaya nih, Bu. Saya tanyakan, bener nih, serius, cius kata Pak Enji. Dan bagaimana bisa? Bisa lah, karena supaya ikan bisa subur, bagus dan sebagainya. Tapi berarti ini kan istri kedua daripada istri manusianya, istri yang sebenarnya. Tadi saya tanyakan, sayang mana nih, ikan sama istri? Oh sayang ikan lah, oh enggak katanya, sayang istri. Jadi maksudnya begitu, ya Bu ya? Sayang istri. Ibu disayangnya sama Pak Enji? Sayang Pak. Disayang pemirsa. Nah kesimpulannya berarti ini udah dari sumbernya nih, saya tanya ya. Pak Enji ini usaha ikan itu ternyata karena sayang sama istrinya gitu. Jadi siapa yang mau itu para sobat channel Juragan Empang, kita ikuti Pak Enji. Yuk kita. Guramenya Bi. Oh ini. Ini jenis guramenya gurame soang nih. Ini ukuran berapa Pak Enji? Ini kalau bicara ukuran jinggo Bi. Ukuran jinggo nih. Ukuran jinggo. Standar ukuran jinggo. Sampai mencapai, kalau diceburin ini kan buat ke empang ya? Iya. Kalau diceburin ke empang ini sampai ukuran 6 ons untuk ukuran restoran ya? 6 ons, 8 ons, 1 kilo gitu? Kira-kira berapa lama nih Pak Enji? Kalau dengan perawatannya, dengan pakannya, dengan pola air yang bagus, paling di umuran 9 bulan sudah bisa panen Bi. 9 bulan panen ya? 9 bulan udah panen, 9 bulan ya. Iya. 9 bulan. Ukuran kayak gini. Ini namanya jinggo. Ukuran jinggo ya. Ukuran jinggo 9 bulan di empang sudah ukuran 6-8 ons. Iya. Jadi udah makanan ya untuk konsumsi ya. Karena dia dari jenisnya juga memang jenis gurame blaster Bi. Ini blaster. Jenis blaster ini bisa besar. Size-nya dia bisa sampai ukuran 3 kilo, 4 kilo size indukannya nih. Size indukan berarti nanti keturunan indukannya besar jadi besar. Iya. Dari genetiknya dia memang udah. Kalau dari Pak Enji, dari petani langsung nih. Ini kalau boleh tahu pemirsa, kalau ada yang minat nih datang ke Pak Enji, ini hanya sekedar kabar saja lah buat mereka. Ini dijual berapa Pak Enji? Saya jual 3.500 Bi. 3.500. 3.500. 3.500. 3.500 per ekornya. Di Pak Enji
di sentranya ini di petani di sini 3.500. Jadi ini 7 bulan bisa panen. Konsumsi. Iya kan? Konsumsi, iya. Pakannya apa sih Pak Enji? Kalau pakan, pemberian pakan tuh pelet Bi. Pelet. Cuman kalau memang kita mainnya di air deras, biasanya ada kolam pembesarannya itu biasanya air deras. Dia biasanya pakai limbah. Limbah ayam, ada ayam mati, ada usus ayam, ada jeroan ayam gitu Bi. Jadi buat pakan alternatifnya dia. Oh, seperti gitu. lele ya? Iya, seperti lele. Seperti Gampang lele. ternyata sobat. Ya kan pengurusannya gampang banget. Ikan patin. Kemarin kita lihat ikan patin, sekarang Pak Enji punya. Yuk kita lihat. Mana? Kita lihat ikan patin. Ini aduh tertarik saya. Saya aja tertarik nih pemirsa. Ini Pak Enji, ini ukuran berapa nih? Ini ukuran 4 inci. 4 inci. 4 40 cm ya. Wah, kita serok, kita serok. Serok. Kita serok saja. Seberapa sih 4 inci? Wah, tajam dia pantulannya dia. Tuh, Hati-hati. 4 inci. Tuh. Ini 4 inci nih. Ini umur apa? 4 inci ini umur berapa nih Pak Enji? Ini kalau tebaran dari benih 40 hari Bi. 40 hari, dari mulai dari akuarium, setahu saya di akuarium itu ya. Apa untuk pembibitannya ya. Ini nyebur ke kolam 40 hari ini. 40 hari 4 in. Ini kalau sampai dengan kalau kita cebur di empang kira-kira berapa bulan nih kalau ikan patin seperti ini? Kalau pemeliharaannya 7 bulan nih sama. Sama dengan bawal ternyata. Sama dengan bawal. Sama dengan bawal nih ikan patin ini. Makanannya apa ya Pak Enji? Iya, pelet, usus, daun-daunan juga mau jadi. Persis bawal itu tadi. Bawal. Terus harganya berapa kalau ini satuan apa kiloan Pak Dia Enji? satuan. Satuan berapa? Rp500 satunya. 500 per ekor. Ya. 500 per ekor. Tadi kita sudah tahu tentang ikan gurame ukuran jinggo. Jinggo itu sebesar ini ya. Antara ini. Tapi jari saya kan kecil. Lucu ya. Kecil memang. Itu ukuran saya. Jinggo. Hai pemirsa Juragan Empang, masih kita di tempatnya Pak Enji. Ini saya dengan Ibu Enji yang ternyata punya hobi pelihara ikan. Apa ini Bu namanya Bu? Lapis koral. Pelapis koral. Pelapis koral. Pelapis koral ini boleh kita lihat Bu. Ternyata Ini indukan ini. ternyata ikannya lucu-lucu loh pemirsa, dan perawatannya pun nggak susah-susah ya Bu ya. Ya enggak. Boleh Perawatannya gampang. boleh dikasih tahu Bu perawatannya ke pemirsa, mungkin nanti sobat Juragan Empang pengen ini juga Bu. Tinggal ditaruh di jaring ini aja, jaring hitam. Nanti setiap pagi anakan sendiri. Oh, ternyata dia beranak sendiri ya Bu ya, seperti ikan nila gitu ya Bu ya. Biasanya suka dikasih pakan kutu air, cacing gitu. Oh gitu. Pelet juga nggak apa-apa. Aha. Pelet tiap hari tuh kasih makannya. Ini kira-kira kalau Ibu jual ini berapa Ibu satu ininya? Kalau indukannya harganya Rp1.000. Indukannya Rp1.000. Indukannya itu yang seperti apa Ibu Enji? Ini yang indukannya ini. Indukannya yang Segede ini indukannya. sebesar ini ya? Sebesar ini. Sebesar kelingking ya Ibu ya? Ini sebesar ini, pokoknya ini indukannya. Oke. Jempol ya. Ya. Jempol tangan indukan. Ini anakannya nih. Nih. Kemarin biasanya saya kalau jual ukuran gini nih. Oh, kalau Ibu juga gak jual ukuran kecil-kecil juga ya Bu ya? Ini ukuran gini nih saya saring. Aha. Rp500 saya jual ukuran kayak gini. Oh. Untuk anakannya Rp500 dan untuk indukannya Rp1.000 ya Ibu ya? Ya. Kalau untuk kolam segini nih Bu, kira-kira ada bisa berapa ini nih Bu? Berapa ini? Indukan. Iya, berapa indukan nih Ibu? 1.000, 2.000 bisa. Oh, segini 1.000 dari Ibu. Ini awalnya Ibu. Awalnya saya punya cuma modal 50.000. Oh, awal itu permisa dengan modal 50.000. Beli indukan Beli dapat. indukan. Dulu kan belinya dari mertua karena dikasih murah sama dia.
dikasih 250 ekor. Oh, 50.000 dengan modal 50.000 Ibu dapat 250 ekor Ya, ya. terus ada anakannya. Ya. Anakannya nggak saya jual, ini saya bikin indukan. Oke, terus ini Sekarang udah ngehasilin. udah berapa kali panen ini berarti nih, Udah Bu? 3 kali panen, udah 2 juta lebih. Tuh, pemirsa, dengan modal 50.000 Ibu Enji udah panen 2.500.000 ya, Bu ya. Luar biasa. Kalau kita mau rajin ya. Ini semuanya, Bu, apa? Ini untuk- dua ini. dua ini ya, dua kolam ini ya. Ya kalau kolomnya banyak kita bisa Bisa lebih disaring banyak berapa lagi ya, Bu, ukuran, ya? iya. Oh, Kalau ini kolomnya terbatas. iya iya iya. yang lain. Bagus. Sambil ini ya, Bu ya, sambil iseng tapi iseng-iseng sambil berhadiah. iseng-iseng berhadiah ya, Bu ya, tapi menghasilkan juga ya, Bu. Ini kalau panen itu kira-kira berapa lama Ibu bisa panen ini, Bu? Dari ukuran gini nih yang kecil ini nih, sebulan nih saya udah bisa panen. Dari ukuran kayak gini nih. Ini Iya. kan sebenarnya udah bisa panen nih kalau mau disaring mah. Oh, Yang itu panen gede-gedenya, itu iya. Ibu jual 500. Iya. Ini dari ukuran segini sebulan nih. Oh, itu ukuran sebulan ya, Bu ya? Iya. Oh, berarti dari dari anakan kecil-kecil gitu ditunggu sampai sebulan itu Ibu Sebulan bisa jual sekitar 500 rupiah ya, Bu ya? Iya. Kira-kira ini, Bu, kalau satu Kalau indukan dari anakan segini 3 bulan nih baru panen. Bisa Oh, panen. dari anakan gini 3 bulan baru bisa panen. Anakan sekecil ini nih. Kalau sekecil itu Ibu jual juga atau gimana, Bu? Ibu jual juga? Ada Enggak sih ya? kalau ada yang beli. Dulu pernah ngejual berapa ya? 80-an. 60 rupiah kalau dari anakan berapa hari itu, Bu? Dari inian. 2 hari atau 3 hari seminggu paling lama. Oh, anakan seminggu nih ya, Ibu bisa jual per ekornya 60 rupiah ya, Bu ya. Iya, iya. Pemirsa, itu tadi penjelasan dari Ibu Enji yang kami pikir cukup bermanfaat ya buat kita ya, dengan di rumah ya, Bu ya, di rumah dengan kesibukan di rumah bisa menghasilkan dan bisa menambah penghasilan di rumah, dan perawatannya pun kami pikir tidak perlu repot ya, karena dia cukup dikasih makan cuma 1 hari sekali. Kita cukup menjaga kondisi airnya supaya jangan terlalu kotor. Kalau sudah terlalu kotor kita ganti, dan mungkin dikasih dengan garam, dimasukkan dengan garam untuk air yang baru diganti. Pemirsa, kita lanjut ke kolam berikutnya nanti dengan Abi dan Bapak Enji mungkin yang lebih bervariasi untuk jenis-jenis ikannya. Assalamualaikum. Ini ikan apa? Ini gurame, Bi. Gurame. Ini gurame. Ini gurame ukuran itu dia. Nih. Oh. Sederhana aja. Kita lihat sekarang gurame Cukup tadi kayak ukuran. gini aja. Hmm. Cara pemeliharaannya bikin kolam terpal, gali kayak gini. Gitu kan. Paling untuk satu kolam modalnya cuma 1,5 juta cukup. Jadi ini ukuran berapa Pak Enji kolamnya? Ukurannya lebarnya 5, Lebar Nah, 5, lima. panjang panjangnya 9. lebar 5, panjang 5 kali 9 45 ya. Iya. 45 meter persegi, depan halaman rumah pun bisa. Sobat channel Juragan Empang. Isinya berapa Pak Enji sampai pembesaran ini? Ini 1000 ekor. 1000 ekor, luar biasa. Kedalaman air Kedalaman air 90 cm. nggak sampai 1 meter. 7 bulan panen. Panen. Kita coba nanti ya sama Pak Enji. Jadi buat para sahabat channel Juragan Empang, jikalau sobat ada niat, ada minat untuk belajar usaha perikanan, pemula silahkan datang. Segera Ya, mendaftar ke channel Juragan Empang. Ya, Orangnya kita akan Itu tetanggaan. adakan pelatihan-pelatihan itu. Dan mulai bisa usaha dengan modal sekecil-kecilnya. Ya, punya halaman seberapa pun kita bisa lakukan untuk memulai usaha. Tidak ada istilah terlambat, semuanya bisa kita lakukan. Tidak ada bahasa dengan mengatakan saya tidak punya modal. Tanpa modal pun, dengan modal kemauan yang tadi disampaikan Pak Enji, ternyata bisa juga. Semoga sahabat Juragan Empang mudah-mudahan bisa tertarik. Dengan harapan kami hanya sekedar memberikan satu inspirasi saja sebetulnya. Kalau tertarik
Mari bergabung di channel Juragan Empang. Jangan selalu ketinggalan. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, di-share, di-like, jangan lupa. Jangan lupa juga komentarnya supaya kita bisa share untuk tanya jawab untuk di sana ya. Kekurangan kami bisa disempurnakan sama sahabat nanti. Kami akan terus lebih meningkatkan kualitas channel ini. Ya, mohon dukungannya. Sampai ketemu di lain tempat, di lain waktu dengan episode yang baru. Sampai nanti. Assalamualaikum.